warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Putri Pratiwi Pustikasari, yang kedua dengan Pipit Suryandani dan Iwan Fals. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang DNS dan web server. Next. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address di Facebook sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. Next. Web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data yang berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, dia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Kelebihan dan kekurangan DNS. Kelebihan yang pertama, DNS sangat mudah digunakan. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputernya tidak boleh berubah. Yang ketiga, simple. DNS server mudah untuk dikonfigurasikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, user tidak dapat menggunakan banyak untuk mencari nama domain baik di internet maupun di intranet. Yang kedua, tidak bisa membuat banyak nama domain. Dan yang ketiga, DNS tidak mudah untuk diimplementasikan. Next. Fungsi DNS. Terdapat 3 fungsi dan cara kerja DNS, yaitu yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email, dan itulah ketiga fungsi dari DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Iwan Fals. Di sini ada fungsi web server. Fungsi web server itu sendiri satu, membersihkan berbagai change yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, itu melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Kemudian yang ketiga, itu menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat meminjam keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada cara kerja DNS itu sendiri. Di sini dapat kita lihat di gambar. Di sini ada klien, yaitu dengan sistem 2 arah. Nana dari klien itu bisa request server DNS lokal, kemudian yang terletak di ISP. Dari server DNS lokal itu sendiri, nanti dia langsung request ke server DNS. Kurang lebih seperti itu cara kerja DNS. Dan di sini dapat kita lihat itu Anda mengetikkan domain sebuah web di address berbrowser, kemudian browser mengirimkan request DNS view dan request DNS server yang dikelola penyedia layanan internet. Tujuannya untuk mencari tahu IP address yang terhubung dengan domain tadi. Kemudian yang ketiga itu rescue DNS server mencocokkan domain yang Anda akses dengan IP address-nya. Jika berhasil menemukan IP address yang sesuai, ia akan mengirimkan IP address itu ke browser. Kemudian yang keempat, jika rescue DNS server tidak berhasil menemukan IP address, ia akan meneruskan query ke DNS root name server, top level domain nama server, dan authoritative name server. Ketiga jenis server itu mencari IP address yang sesuai untuk domain yang Anda akses, kemudian mengirimkan ke rescue DNS server. Yang kelima itu rescue DNS server meneruskan IP address ke browser. Di saat yang sama server tersebut menyimpan record memilih IP address. Dengan demikian server tidak perlu mencari IP address dari domain yang sama. Kemudian browser menerima IP address dan mengirimkan HTTP request ke server yang memiliki IP address tersebut untuk memuat halaman web yang Anda minta.
Di sini juga ada cara kerja dari web itu sendiri. Di sini ada user yang dijelaskan dari atas tadi, itu user mengetikkan nama pencarian, kemudian dari nama pencarian yang diketikkan user itu masuk ke HTTP request, kemudian dari HTTP request nanti masuk ke mesin server, kemudian ditampilkan ke bentuk web jika berhasil data yang dicari. Ini sebenarnya ada penjelasan dari yang gambar di atas tadi, di mana user memasukkan permintaan lewat browser, kemudian browser mendapat alamat IP domain dan mencari ke DNS server. Kemudian di sini ada browser meminta data yang dibutuhkan melalui HTTP atau HTTPS. Terus dari web server mencari data yang diminta browser dalam hosting. Kemudian browser terhubung ke web server dan mengirimkan request file web yang diminta melalui HTTP. Kemudian di sini ada web server menerima request dan merespon dengan mengirimkan file web yang diminta melalui protokol HTTP. Namun jika data tidak ketemu, web server akan mengirimkan halaman error. Kemudian yang selanjutnya itu browser menampilkan informasi kepada user. Mungkin slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Pipit, yang persilakan. Di sini ada jenis-jenis DNS. Itu ada 5. Sebetulnya ada banyak, namun kita jelaskan 5. Itu pertama record, yaitu jenis yang pertama ya. Jenis ini memang memetakan hostname ke alamat IP atau IP address 32 bit yang mungkin sering kita ketahui dengan IP versi 4 ya, IP4. Terus double A record untuk 4A record ya, untuk AAAA record itu memetakan hostname ke alamat IP 128 bit atau bisa kita sebut dengan IP versi 6 ya, IP 6. Itu MX record. MX record ini jenis DNS-nya itu memetakan domain ya ke dalam mail exchange server. Itu ada CNAME. CNAME ini membuat nama lain atau alias ya, biasa di suatu domain. Lalu ada NS record. Dia pemetaan domainnya itu dilakukan ke dalam satu daftar dia yang ada di DNS server. Selanjutnya adalah jenis-jenis web server itu ada 3. Sebenarnya ada 4, tapi ada banyak. Yang bisa saya jelaskan adalah 4, yaitu web server Apache itu didesain ya untuk memenuhi operasi Unix. Selain cukup mudah, dia implementasinya dia memiliki beberapa program pendukung. Jadi layanannya lengkap. Lalu ada web server Unix itu melayani segala macam permintaan seperti request pada dia dengan tingkat kepadatan lalu lintas atau full traffic. Ini dia lebih unggul dari kualitasnya, kecepatannya, dan performanya. Dia itu memiliki kelebihan dalam fitur, yaitu ada URL rewriting, virtual host, file serving, reserve proxying, lalu ada access control, lalu web server IIS. Nah, ini Internet Information Service. Dia biasanya kerja pada protokol seperti DNS, TCP/IP, atau beragam software untuk merangkai sebuah situs. Lalu ada web server Lightpath. Ini dia memiliki beberapa keunggulan seperti ada fitur tambahan. Itu ada output compression, lalu ada URL writing, dan lainnya. Selanjutnya adalah perbedaannya web server dan DNS server ya. Kalau misal web server itu dia perangkat keras atau perangkat lunak, dia menyediakan layanan akses kepada pengguna melalui HTTP atau HTTPS, protokol komunikasi. Berkas-berkas yang terdapat pada suatu web itu ke dalam layanan ke pengguna itu dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti Pramban Web.
Namun DNS ini sistem ya, dia menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer, misalnya di internet. Nah, DNS ini menyediakan alamat IP nih untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat yang menerima untuk setiap domain. DNS ini memang layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Lalu selanjutnya adalah cara membuat DNS server menggunakan aplikasi By9 di Ubuntu ya. Ini pertama-tama itu kita harus install dulu Ubuntu. Lalu bisa kita runkan perintah apt-get update. Lalu selanjutnya untuk membangun DNS server ini memiliki basis komunitas yang besar. Dia memang sudah tersebar di repository bawaan Ubuntu. Untuk memasangnya kita bisa ketik di sistem yaitu apt-get install by9. Lalu buka file, masukkan konfigurasi ini dan perintah sesuai dengan sampel, yaitu ada zona sampel.com sampai bawah. Lalu kita bisa isi file dengan contoh perintah dan contoh konfigurasi seperti di layar. Lalu kita bisa buka dan edit dengan perintah isi by name konfigurasi, lalu tambahkan perintah include sampai tanda titik koma. Ini aplikasinya sudah terpasang dan bisa beroperasi. Nah, untuk melihat implementasi yang lebih, kita bisa restart. Nah, itu bisa dengan command service by9 restart. Nah, untuk memastikan DNS itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa kasih perintahnya yaitu wishexample.com. Nah, ini contohnya aja untuk domain kita. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiwi, Mbak Putri, maaf. Mbak Putri. Untuk selanjutnya, ini adalah cara untuk membangun web server di Ubuntu. Persiapan awalnya, pastikan sistem operasi Ubuntu Anda sudah memiliki versi terupdate. Silakan lakukan perbaruan dengan perintah apt get update. Selanjutnya, mulai masuk ke tahap instalasi. Harap diperhatikan perintah instalasi dengan cermat. Gunakan Apache 2, bukan Nginx. Sesuaikan dengan contoh kami berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi Apache. Secara default, file konfigurasinya terletak di directory /etc/apache2/apache2.conf dan buka edit lalu tambahkan script di bawah ini. Selanjutnya ke tahap konfigurasi MySQL. MySQL akan meminta kata sandi untuk root pada MySQL. Silahkan masukkan perintah berikut untuk membuat akses root dan password sebagai kata sandinya. Setelah sudah membuat passwordnya, kemudian buat sebuah user MySQL lain sebagai pengguna dengan penyesuaian akses dan juga sebagai pembeda dengan root. Seperti di bawah ini. Next. Selanjutnya mulai install ke tahap phpMyAdmin. Secara default, package phpMyAdmin telah tersedia di repositori Ubuntu tanpa harus diperbarui. Maka Anda sudah dapat memasangnya langsung dengan perintah apt strip get install phpMyAdmin. Selanjutnya, membuat Apache 2 dengan virtual host. Langkah yang pertama adalah membuat sebuah user dan berikan hak akses menggunakan perintah di bawah ini ya. Add user, nama user, chmod 755/home/nama user. Kemudian buat public underscore html dan file php-nya seperti di bawah. Lalu edit filenya info.php dan tambahkan baris perintah seperti di bawah. Simpan dan keluar. Untuk tahap selanjutnya adalah mengaktifkan modul userdir. Komennya ada di bawah.
Selanjutnya, buat file vhostnya di directory /etc /a page to /sites available /vhost, kemudian masukkan perintah di bawah ini, lalu buat link file di /etc /a page to /sites enable, seperti di bawah ini. Next. Selanjutnya, untuk tahap ketiganya membangun web server Apache PHP MySQL PHP MyAdmin di Ubuntu. Yang pertama adalah restart service. Jalankan ulang layanan Apache dan MySQL untuk mengimplementasikan pembaruan. Dari sini seharusnya web server Anda sudah siap beroperasi. Untuk tahap terakhir, kita sudah bisa menjalankan web servernya untuk testing. Bisa masukin linknya di browser Anda. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita install dahulu VirtualBox, lalu kita install OS-nya, yaitu kita pakai Debian 10. Kita coba install dan kita runningkan OS-nya. Nah, ini kita tunggu dulu OS-nya kita runningkan, kita tunggu dulu sampai terinstall di VirtualBox-nya. Nah, ini kita akan install juga Apache untuk dijadikan web servernya nanti, Apache 2. Kita tunggu beberapa saat, lalu muncul, kita login, masukkan passwordnya untuk sign in, kita masuk ke OS-nya. Nah, setelah itu kita coba cari terminal untuk konfigurasinya. Terminal, lalu kita coba login dengan akun supervisor dengan komen untuk sudo su itu supervisor, lalu kita bersihkan, clear. Lalu kita coba install dulu ya. Kita update dulu, kita update Debian-nya. Lalu kita coba lihat IP kita. Nah, kita pakai IP 192.168.118 IP address-nya. Oke. Selanjutnya kita masukkan beberapa perintah untuk install Apache 2. Kita install web servernya. Ini beberapa komen bisa diikuti ya teman-teman, nih apt install Apache 2. Ya, lalu do you want continue? Yes. Nah, kita tunggu dulu sampai terinstall. Progresnya sampai 100%. Menunggu progresnya.
Oke, progresnya sudah selesai. Lalu kita coba restart dulu Apache-nya. Komennya kita ikutin aja teman-teman. Apache 2 restart. Kita restart dulu ya teman-teman. Seharusnya setelah di restart ini bisa jalan ya servernya untuk menjalankan Apache 2 ini. Nulis 118. Nah, ini sudah oke, sudah jalan, sudah running. Lalu kita coba mau edit web server ini. Ini ada di lokasinya ada di ini di HTML, index HTML ini. Kita coba konfigurasi ulang agar web server bisa sesuai sama yang kita inginkan. Kita masuk lagi, create HTML-nya untuk diedit. Untuk clear dulu, kita clearkan layarnya. Jadi HTML ini masuk ke HTML-nya, index HTML, index kita HTML. Nah, teman-teman bisa ikutin aja konfigurasinya untuk mengedit HTML ya untuk web server sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini kita edit, create HTML-nya. Head ini untuk di atas ya, belajar. Ini bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kita coba create-nya dengan belajar web server. Sebentar, belajar HTML di web server. Oke, coba kita create. Lalu kita coba lagi ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai tutorial cara instalasi DNS server. Berikut adalah penjelasannya. Teman-teman bisa ikuti konfigurasi dan tutorialnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan diikuti ya.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a